Ngebet bela timnas Indonesia, Mauro Zylstra berharap bisa berjumpa Erick Thohir dan segera bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zylstra, tampaknya sudah benar-benar ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya penggawa FC Volendam U21 itu ingin berjumpa dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir agar proses naturalisasinya bisa segera diproses. Zylstra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu, belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Zylstra. Tapi kemungkinan, pemain kelahiran Zaandam Belanda, itu hampir pasti akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Terlebih, Shin Tae-yong sedang mencari sosok striker. Zylstra pun menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung. Sebab, pemain FC Volendam U21 ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ya tentu saja tidak, sudah tak sabar bela timnas, kata Zylstra, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Jumat, 20 September 2024. Karena saya sudah menunggu beberapa lama, pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya. Jadi ya kita akan melihatnya, sambung dia. Zylstra berharap proses naturalisasinya terus mengalami perkembangan yang positif. Sehingga dengan begitu, dia bisa segera bertemu Erick Thohir untuk berjabat tangan. Karena jika itu sudah terjadi, dia sudah dipastikan akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Saya berharap prosesnya bisa lebih progres lagi dan bisa terbang ke Indonesia untuk juga ya tentu saja untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Ya supaya proses saya lebih dekat lagi dan bisa secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, terang Zylstra. Zylstra merupakan striker yang dirasa cocok untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Bersama FC Volendam U21 saat ini, tercatat dia sudah mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan Liga 2 Belanda U21 2024 hingga 2025. Media Bahrain, Miraj Sport soroti Shiloh Tezan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tezan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Miraj Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Miraj Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tezan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Miraj Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat timnas Indonesia adalah Mike Lane. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Lane memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Lane juga bisa bermain sebagai bek kiri. Mike untuk saat ini, masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi. Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Lane telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusa Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bela timnas Indonesia atau tidak.
Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat, semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia. Shin Tae-yong kembali membuat jagat sepak bola dunia tersentak. Terkini, ia sukses memenangkan adu strategi saat menghadapi pelatih top bernama Roberto Mancini. Sebelum laga berlangsung, Ronald Koeman kembali menyanjung juru taktik berKTP Korea Selatan tersebut. Pelatih Indonesia telah mengubah paradigma di timnas Indonesia, ujar Koeman, dilansir dari situs resmi KNVB. Paradigma yang saya maksud, Indonesia sekarang berani menghadapi siapapun, mereka mampu menciptakan atmosfer di mana semua pemain punya keyakinan sangat tinggi bahwa dirinya bisa bersaing. Mampu atau tidak mengalahkan tim kuat itu hal lain, namun, paling tidak dia mampu bersaing di level itu. Sehingga percaya diri setiap pemain saya rasa ada peningkatan, kata Koeman. Pelatih 61 tahun itu tak memungkiri masih saja ada perdebatan ihwal eksistensi Shin Tae-yong selalu nahoda di ruang ganti timnas Indonesia. Hanya saja, Koeman mengingatkan bahwa semua harus dilakukan dengan step by step. Menurut Ronald Koeman, sukses timnas Indonesia harus pelan-pelan namun pasti, jika berlanjut maka akan banyak pemain top merapat ke Indonesia. Saya rasa, suatu saat nanti kalau Indonesia tetap melanjutkan tren ini, akan punya pemain top lebih banyak punya keinginan juga untuk datang ke sini, tandas pelatih asal Belanda itu. Atas dasar pernyataan Ronald Koeman itu jugalah yang mungkin membuat PSSI memutuskan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Dengan kontrak tersebut, Shin Tae-yong bisa dibilang salah satu pelatih timnas Indonesia yang dikontrak cukup lama. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Media Malaysia sebut calon pemain timnas Indonesia Devine Rens jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, pemain berdarah Belanda itu memiliki nilai pasar mencapai 173,82 miliar. Walau masih rumor semata, media Malaysia Football sudah menyoroti pemain Ajax Amsterdam tersebut. Menurut akun Instagram tersebut, sang pemain akan menjadi pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Calon pemain Indonesia, posisi RB bermain di Ajax Amsterdam, market value 173,82 miliar, tulis unggahan akun tersebut. Dia akan menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara jika sang pemain memperkuat Indonesia, tambahnya. Berkaca dari Transfermarkt, Devine memang memiliki nilai pasar 173,82 miliar. Itu artinya, dia tidak hanya akan jadi pemain termahal di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara.
Davine Rens yang bermain sebagai bek kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisie. Tentu saja, kehadiran Davine akan menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Pemain keturunan milik klub Premier League, Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Teranyar, Ian Maatsen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Young Boys dalam matchday pertama Liga Champions 2024-2025, Selasa, 17 September 2024. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Dari beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini mengecewakan, saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen beberapa waktu lalu. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21, tetapi saya tidak seperti itu, terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, lanjutnya. Memang ada tawaran dari timnas Suriname dan Indonesia, namun sepertinya saya harus memikirkannya terlebih dahulu, tambahnya. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya yang terbaik dan dapat bermain untuk tim nasional Belanda, tandasnya. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Belakangan, akun Instagram _Indonesia turut menebar kode yang disinyalir perihal keterkaitan Ian Maatsen dengan proyek naturalisasi PSSI. Hal itu setelah mereka mengunggah foto Mees Hilgers, pemain keturunan yang tengah dinaturalisasi Indonesia, bersama Ian Maatsen saat sama-sama memperkuat timnas Belanda U21. Penambahan 5 pemain langsung akan dilakukan PSSI usai proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Regenders selesai. Timnas Indonesia dijamin semakin siap dan kuat menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Media Belanda tiba-tiba membeberkan bahwa timnas Indonesia bisa menaturalisasi 5 pemain setelah Mees Hilgers dan Eliano Regenders. Skuad Garuda terus menambah kekuatan setelah berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan tim asuhannya meraih 2 poin kontra 2 tim kuat di Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan membuat Australia tertahan dengan skor 0-0 di Jakarta. Setelah ini skuad Garuda diharapkan untuk diperkuat Mees Hilgers dan Eliano Regenders yang telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis 12 September 2024 kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa berkas naturalisasi Hilgers dan Regenders sudah masuk ke DPR RI, namun upaya timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas diperkirakan tidak akan berhenti di Hilgers dan Regenders. Sejumlah pemain keturunan masih mungkin dinaturalisasi dan media Belanda, Voetbal Primeur, membeberkan bahwa ada 5 pemain yang bisa bergabung. Mereka melakukan wawancara dengan Mauro Zijostra yang mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berusaha untuk melaksanakan proses naturalisasi bersama PSSI. Selain Zijostra, media Belanda itu juga menyinggung 4 nama lainnya, yaitu Jairo Riedewald, Ole Romenik, Kevin Dix, dan Pascal Struij. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan timnas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses, demikian kata pembawa acara Voetbal Primeur ketika mewawancarai Zijostra.
Mereka sedang mengusahakannya dan dia Jairo semakin yakin tentang hal itu, saya yakin hal itu akan terjadi. Ole Romeni yang juga pernah datang dalam acara ini, masih mempertimbangkannya, sambungnya. Uniknya nama Pascal Struijk juga disinggung meskipun jarang dikaitkan dengan PSSI belakangan ini Kevin Dix mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia sedang mempertimbangkannya, tandas Football Primeur. Dan nama yang tidak sering disebutkan adalah Pascal Struijk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, tambahnya. Kelima nama tersebut tentunya bisa meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia. Namun sejauh ini PSSI belum mengonfirmasi apapun. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah perlu PSSI menaturalisasi kelima pemain tersebut setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kisah Mark Klok menarik diulas. Sebab gelandang Persib Bandung itu berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Seperti diketahui, Mark Klok tak dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2024. Dia absen saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Dan Australia dengan skor 0-0 di dua pertandingan awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peran Mark Klok tergantikan oleh Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya yang mengisi lini tengah skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu pun agak kecewa karena tidak mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Mark Klok berharap bisa mendapat kesempatan bermain lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berbicara dengan Shin Tae-yong mengenai hal ini. Akan tetapi Klok menyerahkan nasibnya pada keputusan juru taktik asal Korea Selatan itu. Saya berharap bisa segera berada di sana lagi. Saya berbicara dengan pelatih nasional tentang hal itu, ujar Mark Klok, dilansir dari ESPN-NL Jumat 13 September 024. Itu tidak mungkin tak dipanggil karena kinerja saya. Saya menjalani musim yang bagus bersama Persib Bandung, kami menjadi juara. Sayang sekali, tapi pelatihlah yang memutuskan. Saya harus menerimanya, sambungnya. Mark Klok bisa unjuk gigi bersama Persib Bandung menjelang dua pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan berlaga lagi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Ada dua laga yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong pada bulan depan. Pertama, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Mark Klok pun berharap timnas Indonesia dapat terus menunjukkan performa baik di putaran ketiga. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat ingin membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun itu akan sangat sulit, tegas Mark Klok. Calon bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mads Hilgers memang sudah sempat berjumpa dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia menjelang duel melawan Australia. Ketika itu, dia bersama kompatriotnya, Eliano Reijnders, tengah mengurus proses naturalisasinya menjadi WNI. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Mads Hilgers menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pemain asal FC Twente ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir debutnya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers belum bermain selama periode internasional terakhir, tetapi dia berharap bisa berada di sana bulan depan saat menghadapi Cina dan Bahrain, tulis Oost dalam tulisannya. Bek berusia 23 tahun itu mengakui bahwa peluang skuad Merah Putih untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah berhasil mengumpulkan 2 poin melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Dengan bekal 2 hasil imbang itu, skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kami berada dalam jalur yang benar, kami bermain imbang menghadapi dua lawan yang kuat, tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus, kata Mace Hilgers. Saya sendiri sudah tidak sabar menggunakan kostum berlambang Garuda di dada. Ini akan sangat spesial bagi hidup saya, tambahnya. Semoga bulan depan sudah bisa menjalani debut saat menghadapi dua laga away. Poin penuh tentu menjadi target saya, tegas Hilgers. Bek kelahiran 13 Mei 2001 itu juga memperkirakan jika proses adaptasinya bersama timnas Indonesia tidak akan menghadapi banyak hambatan. Alasannya sudah terang, yakni hadirnya sederet pemain kelahiran negeri kincir angin di skuad Garuda. Nama-nama seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Martin Paes, dan beberapa pemain lain bakal memudahkan Hilgers untuk berkomunikasi, baik di dalam maupun luar lapangan. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain di timnas Indonesia dan itu juga bagus dalam konsep permainan, ujar pemain berpostur 185 cm tersebut. Heran mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan keadaan media Belanda pada timnas Indonesia sampai disebut begini oleh mereka. Media kenamaan Belanda dibuat heran dengan banyaknya pemain berkualitas kelahiran Belanda yang lebih memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari De Oranje. Salah satu media Belanda yang merasa heran dengan fenomena tersebut adalah De Stentor NL, yang dimana dalam ulasannya menyebut bahwa banyaknya pemain berkualitas seperti Tom Haye rela untuk melepas paspor Belanda demi memperkuat timnas Indonesia. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Mace Hilgers, Tom Haye dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda, tulis destentor.nl. Dari hal tersebut, wajar rasanya jika media negeri kincir angin itu merasa heran dengan fenomena banyaknya pemain-pemain muda Belanda yang memilih untuk membela timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari tim oranye. Sebab, hingga saat ini sudah ada 11 pemain keturunan dari Belanda yang memperkuat timnas Indonesia, di antaranya Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Stuik, Jay Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choe Aon, Kelvin Verdong, Jens Raven dan Martin Paes. Kendati begitu, PSSI masih belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini, ada nama Mace Hilgers dan Eleanor Rejders yang kini proses naturalisasinya sedang diurus. Tentunya, banyaknya pemain keturunan dari Belanda tersebut tentunya akan memperkuat timnas Indonesia dan juga meningkatkan level permainan skuad Garuda. Terlebih, kini tim Merah Putih sedang menatap mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kini, timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan awal, skuad Garuda mampu mengimbangi raksasa sepak bola Asia yakni Arab Saudi dan juga Australia. Meski begitu, Indonesia juga masih berpotensi untuk meraih poin penuh ketika menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Bungkam fitnah sampah. Erick Thohir langsung keras gini soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia akhir-akhir ini dikabarkan memiliki paspor ganda dan isu ini masih liar beredar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tak langsung seperti menekankan agar tak ada pihak yang mempertanyakan dedikasi dan perjuangan skuad Garuda. Isu soal pemain naturalisasi memiliki paspor ganda ini makin ramai setelah timnas Indonesia menahan imbang Australia. Pemain naturalisasi seperti Jay Idzes hingga Martin Paes disebut-sebut memiliki 2 paspor. Selain Indonesia, mereka diyakini tak melepas paspor Belanda. Kabar ini menjadi isu liar dan ramai menjadi bahan perbincangan publik di media sosial padahal tak ada pernyataan resmi dari manapun. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas sudah mengatakan apabila pemain yang sudah dinaturalisasi tentu memakai paspor Indonesia saat keluar ataupun masuk ke tanah air. Arya menekankan para pemain pastinya memakai paspor Indonesia dan diharapkan tak ada kontroversi lagi. Namun, isu ini belum mereda hingga sekarang. Ketum PSSI yang selama ini terlihat diam secara tak langsung melalui unggahannya seperti menunjukkan agar tak ada lagi pihak yang meragukan perjuangan Martin Paes dan kawan-kawan. Dalam unggahan terbaru di akunnya di Instagram,
Erick Thohir mengatakan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, Jai Idzes dan kawan-kawan tengah berjuang agar bisa membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengunggah potongan video perjuangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Video tersebut juga memperlihatkan Jai Idzes yang berbicara di hadapan supporter timnas Indonesia. Erick Thohir menekankan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain ini. Jangan pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Sabtu, 14 September 2024. Dalam unggahan tersebut juga ditunjukkan bagaimana tekad Jai Idzes bersama para pemain agar bisa meraih hasil terbaik buat timnas Indonesia. Timnas Bahrain disanksi FIFA gara-gara ulah nakal supporter jadi tuntutan saya sekarang. Begini penjelasannya. Insiden di luar dugaan terjadi pada laga Bahrain versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 10 September 2023 antara Bahrain dan Jepang, beberapa supporter Bahrain kedapatan menggunakan laser hijau. Laser terlihat diarahkan ke wajah pemain-pemain Jepang. Insiden ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama penggemar sepak bola yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan. Pada laga tersebut, pemain Jepang, Ayase Ueda terlihat dibuat gagal fokus saat menghadapi serangan laser yang diarahkan ke wajah. Terutama ketika ia hendak melakukan tendangan bebas atau penalti. Kondisi ini tentunya mengganggu konsentrasi pemain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa tim di lapangan. Beberapa cuplikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen di mana sinar laser tampak jelas mengarah ke wajah pemain Jepang. Tuntutan saya sekarang, FIFA harus memutuskan untuk memberikan sanksi keras terhadap Bahrain dengan melarang kehadiran supporter di stadion kandang mereka selama periode kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain untuk melanjutkan perjuangan di Ronde 3 ini. Admin khawatir jika kejadian ini akan terulang lagi dan menyebabkan kerugian untuk timnas Indonesia. FIFA perlu melakukan penyelidikan mendalam. FIFA mengonfirmasi bahwa laser digunakan oleh supporter Bahrain secara sengaja untuk mengganggu pemain lawan. Ini melanggar aturan fair play dan etika olahraga yang diterapkan oleh Badan Sepak Bola Internasional tersebut. Gimana kalau menurut kalian guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan admin ini? Atau ada pendapat lain? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya.